shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan Al-Jami'us Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-5556. Sekarang kita lanjutkan 5557. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum, lazimilah oleh kalian atau selalulah kalian bi albanil baqar, susu sapi. Maksudnya selalu minum susu sapi. Fa innaha, karena sesungguhnya susu sapi adalah dawaun, obat, wa asmanuha wa asmaniha. Asmani karena di sana ada ba sebelumnya. Dan juga samin-saminnya atau gajih-gajihnya. Fa innaha, karena sesungguhnya gajih sapi syifaun, adalah kesembuhan. Wa iyyakum, dan hindarilah waluhumaha, dagingnya sapi. Fa inna, karena sesungguhnya luhumaha, dagingnya sapi adalah daun, adalah penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, Abu Nu'aim, Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud, dan derajatnya hasan. Hadis ini kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang fadilahnya susu sapi yang merupakan obat, dan itu karena sapi mau memakan seluruh pepohonan, sehingga dia mengumpulkan banyak pepohonan, akhirnya susunya itu lebih sempurna daripada susu hewan-hewan yang lainnya. Nah, yang jadi muskilah dalam hadis ini adalah kalimat terakhir. Nabi mengatakan daging sapi itu adalah merupakan penyakit. Padahal kita kan suka makan daging sapi, ya, dan kurban juga daging sapi. Apakah ini menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini? Nah, maka para ulama sebagian ada yang mengatakan hadis ini bertentangan dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu juga pernah berkurban sapi untuk istri-istrinya. Kalau memang daging sapi adalah penyakit, ngapain Nabi berkurban sapi? Maka ini dianggap hadis ini bertentangan dengan hadis yang lainnya itu. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak bertentangan ya. Yang dimaksud dagingnya ini berpenyakit itu adalah untuk posisi tertentu atau kondisi tertentu. Jadi tidak semua manusia. Jadi mungkin kondisi di sebuah tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di situ kalau orang-orangnya makan daging sapi maka akan berpenyakit bagi mereka. Nah, beliau kemudian menyampaikan hadis ini kepada mereka. Maka hadis ini berlakunya tidak untuk seluruh manusia, ya, tapi untuk manusia tertentu saja, di mana orang-orang itu kalau memakan daging sapi maka akan menjadi penyakit. Jadi suatu tempat tertentu, ya, karena mungkin tidak cocok dengan suasana alamnya, ya, sehingga kalau makan daging sapi maka akan menjadi tambah ada penyakit padanya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk Ali bin Abi Thalib, Ali sedang sakit ya, tapi sakitnya sudah hampir sembuh. Nah, kemudian Nabi berdiri untuk ngambil kurma yang digantung di dalam rumah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga ikut berdiri, ikut ngambil kurma tadi. Maka Nabi mengatakan jangan ambil kurma, karena kamu kondisi badanmu sekarang tidak cocok untuk makan kurma. Kondisi apa itu? Kata ulama, yaitu kondisi orang baru saja sembuh dari penyakitnya, belum total sembuhnya. Nah, kondisi seperti itu tidak cocok untuk makan kurma. Kurma yang seharusnya merupakan obat, maka dia akan menjadi penyakit bagi orang yang seperti itu. Nah, ini untuk mengumpulkan antara beberapa hadis yang tampaknya bertentangan. Maka silahkan tetap makan daging sapi, nggak ada masalah insya Allah. Karena hadis itu tidak diperuntukkan kepada semua manusia. Wallahu a'lam bishawab. 5558, alaikum, lazimilah oleh kalian bi albanil baqar, susu sapi. Fa innaha, karena sesungguhnya susu sapi syifaun, adalah penyembuh, wasammuha, dan gajihnya dawaun, adalah obat, walahmuha, dan dagingnya daun, adalah penyakit. Hadis ini juga sahih. Perbedaannya dengan hadis sebelumnya, kalau sebelumnya itu yang menjadi obat adalah susunya, sementara minyak saminnya atau gajihnya ini adalah sebagai penyembuh. Tapi kalau yang hadis berikutnya dibalik, yang susu itu adalah penyembuh, sementara gajihnya sebagai obatnya. Tapi hadis 5559, alaikum, selalulah oleh kalian bi inqai, membersihkan ad-duburi, dubur. Fa innahu, karena sesungguhnya membersihkan dubur, yudhibu atau yadhabu, melenyapkan bil basur, penyakit bawasir. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Suyuti,
Bahkan Syekh Al-Albani derajatnya palsu sehingga tidak perlu dibahas ya. Tapi bahwasanya membersihkan dubur itu adalah suatu kebaikan jelas karena Islam ini memang mengajarkan kebersihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki bajunya kotor, maka beliau kemudian menyindirnya, mengatakan beliau, apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan bajunya? Berarti Nabi mengajarkan apa? Kebersihan. Karena beliau melihat orang yang bajunya kotor tidak dibiarkan saja. 5560 alaikum selalulah oleh kalian bil biyudi, baju-baju yang putih, selalu memakai baju putih. Fal basuha, maka pakailah baju putih. Wa kaffinu, dan kafanilah fiha, di dalam baju putih, mautakum, orang-orang mati di antara kalian. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Suyuti, akan tetapi dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan yang benar bahwasanya hadis ini sahih ya, karena sangat banyak sekali hadis-hadis yang serupa yang menyuruhkan kita untuk mengkafani mayat dengan baju putih dan juga menghasung umat Islam ini memakai baju putih. Kemudian hadis ini tidak berarti menunjukkan kalau orang itu tidak memakai baju putih berarti menyelisih hadis ini. Karena di sini kan Nabi mengatakan alaikum, selalulah memakai baju putih. Berarti kalau orang tidak selalu baju putih tapi bajunya nggak putih berarti menyelisih hadis ini, bukan gitu. Karena hadis ini harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Nabi pernah memakai baju merah, Nabi pernah memakai baju hijau, dan itu yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bukan merupakan sebuah keharusan atau kewajiban, sehingga orang yang tidak memakai baju putih juga tidak dianggap sebagai menyelisih hadis. Demikian juga di sini Nabi mengatakan kafinu, kafanilah orang-orang mati dengan baju putih. Ini tidak harus ya. Sehingga kalau ada orang mati dikafani dengan baju selain putih, baju hijau misalnya, tidak ada masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih memesankan kepada kita yang punya duit ya, yang nggak punya duit nggak termasuk. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali yang dimampui oleh seseorang. Beliau mengatakan, idza tuwfiya ahadukum, apabila salah satu dari kalian mati, fawajada syai'an, lalu dia itu mendapati sesuatu, maksudnya duit, falyukaffan, maka hendaklah dia itu dikafani fi thawbi hibaratin, pada baju hibarah. Jadi tampaknya baju hibarah itu lebih mahal daripada kain kafan yang biasanya. Sehingga Nabi mengatakan yang punya duit ya, nanti kalau mati kafaninya itu adalah baju hibarah. Nah, baju hibarah ini adalah baju buatan Yaman yang warnanya lorek-lorek. Ada warna hijaunya. Garis-garis bukan lorek-lorek, garis-garis. Ada warna hijaunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu dikafani bukan dengan kain putih, tapi kain yang lorek-lorek sebagaimana hibarah ini. Nah, maka silahkan yang ada kesempatan umroh atau haji ya, nanti di sana mencari kain hibarah, persiapan untuk kain kafan nanti kalau wafat. Karena ini dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 5561, alaikum selalulah kalian bifiyabil bidi, baju-baju yang putih. Falyalbasha, maka hendaklah memakainya ahya'ukum, orang-orang hidup di antara kalian. Wa kafinu, dan kafanilah fiha, di dalam baju putih, mautakum, orang-orang mati di antara kalian. Hadis sahih isinya sama. 5562, alaikum selalulah kalian itu bihasa, kerikil-kerikil, al-khadfi, ketapel, kerikil yang biasa digunakan untuk ketapel, alladhi, yang turma bihi, dilempar dengan kerikil tadi, al-jamrah, jamrah atau jumrah? Jamrah ya, iya kan? Iya. Jumrah atau jamrah? Jamrah kan? Iya, jamrah. Jadi dilempar dengannya jumrah. Kalau orang Indonesia mengatakan jumroh ya, tapi saya memang membaca dalam kitab yang sebelumnya saya baca itu jamroh dengan fathah. Yang dimaksud adalah orang-orang haji itu kan melempar jumroh. Nah, melempar jumrohnya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kerikilnya jangan semau gue ya, tapi kerikilnya itu adalah kerikil-kerikil kecil yang biasa digunakan untuk ketapel. Tapi jangan dibayangkan ketapelnya orang Indonesia Pak ya. Ketapelnya orang Indonesia kan pakai cawang itu kan. Itu berarti kerikilnya kan yang gede-gede. Tapi orang Arab itu ketapelnya itu pakai gini nih. Diletakkan di jempol, di tengah jempol, kemudian dilempar dengan jari telunjuk.
Nah, maka kalau gede-gede kan nggak bisa, karena kalau gede kan jatuh, ya. Jadi kerikil kecil, nah kemudian dilempar gini. Tapi ya nanti ketika haji dilihat saja ya, orang-orang memakai yang bagaimana gitu. Maka itu tidak ada masalah, karena ketika tidak diingkari oleh para ulama berarti sudah tidak menyelisih hadis ini insyaallah. Ala kulli hal, hadis ini merupakan penolak bagi mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya melempar jumroh itu dengan apapun juga, pokoknya dari jenis bumi, nggak ada masalah. Jadi misalnya lempung, lempung dibikin gempalan gini kemudian dilemparkan, nah itu nggak ada masalah. Atau apapun juga pokoknya yang bersifat dari bumi ini. Akan tapi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah itu adalah dengan batu-batu kerikil kecil yang biasanya digunakan untuk apa? Ya untuk mengetapel itu. Nah kemudian jangan salah paham terhadap hadis ini. Hadis ini tidak menunjukkan bolehnya seseorang berketapel. Karena dalam hadis yang sahih Nabi melarang untuk berketapel. Tapi ya tadi itu maksudnya adalah ketapel yang bermudarat, yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ketapel yang ada manfaatnya, misalnya umat Islam tidak punya senjata apa-apa menghadapi orang-orang kafir, punyanya ketapel saja, ketapel yang digunakan untuk melintang apa biasanya di Indonesia melintang itu, nggak ada masalah karena itu ada manfaatnya, tidak bermudarat. Dan 5563, alaikum, selalulah oleh kalian bidzikri rabbikum, berzikir kepada Rabb kalian. Wasallu, dan salatlah kalian salatakum, akan salat kalian, yang dimaksud adalah salat 5 waktu, fi awwali waktikum, di awal waktu kalian. Fa inna Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla yudha'ifu, melipat gandakan, lakum, bagi kalian, al ajra, akan pahala. Maksudnya kalau salatnya itu dilakukan di awal waktunya. Hadis ini dikatakan dhaif oleh As-Suyuti dan memang hadis ini dhaif. Akan tapi bahwasanya sholat di awal waktu itu adalah fadilahnya besar, itu sudah jelas dan sudah sering kita tampilkan hadisnya riwayat Abu Dawud, bahwasanya ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu fi awwali waktiha, sholat pada awal waktunya. Lah tadi kenapa di sini kita sholat isya-nya kok agak mundur? Yang lainnya sudah pada komat, kok kita belum komat dulu? Apakah kita menyelisih hadis ini? Jawabannya adalah tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung kita mengawalkan sholat di awal waktunya, itu diperkecualikan darinya adalah sholat isya. Kalau sholat isya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling afdol itu malah di akhir waktunya. Jadi waktu sholat isya itu kan setelah sholat maghrib selesai, waktu maghrib selesai, sampai separuh malam. Nah, separuh malam yang terakhir ini, waktu terakhir dari separuh malam yang awal, ini adalah waktu isya yang paling utama. Ya silahkan dibagi dua saja, dari jam 7 sampai jam 4, sampai subuh. Itu dibagi dua. Nah, pertengahannya itu adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat isya. Akan tapi Nabi juga mensyaratkan, itu adalah syaratnya tidak memberatkan para makmum. Kalau memberatkan para makmum, maka waktu yang seharusnya utama itu tadi menjadi nggak utama lagi. Karena apa? Memberatkan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk sholat isya itu dilihat kondisi makmumnya. Kalau makmumnya sudah pada kumpul, maka Nabi komat. Tapi kalau belum kumpul atau dianggap belum siap, ya dilihat belum siap, maka Nabi memundurnya sesuai dengan kesiapan mereka. Itu khusus untuk sholat isya. Tapi untuk sholat-sholat yang lainnya, maka Nabi itu mengawalkan. Nggak peduli makmumnya sudah datang atau belum datang, pokoknya diawalkan ya. Akan tapi biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rakaat yang pertama dipanjangkan. Sehingga kalau ada orang-orang yang belum datang ke masjid, nah maka dia bisa masih mendapatkan rakaat yang pertama itu karena dipanjangkan oleh beliau. 5564, alaikum, ambillah oleh kalian atau selalulah kalian itu mengambil birukhsatillahi, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, allati yang rakhasa, Allah itu telah meringankan lakum, untuk kalian. Hadis ini riwayat Muslim, maka berarti sahih. Dan hadis ini ada sababul wurudnya, ada sebabnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pertengahan perjalanan dalam safarnya, beliau melihat ada satu orang yang dinaungi. Kemudian Nabi bertanya, ada apa ini? Ini orang puasa ya Rasul. Karena puasanya pas pada saat safar, akhirnya dia pingsan. Maka ini banyak orang yang menaungi dia, sibuk untuk apa? Mengurus dia.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyabdakan hadis. Sehingga hadis ini tidak bisa dipahami secara totalnya. Oh, berarti lebih utama seseorang itu pada saat safar untuk tidak puasa. Karena tidak puasa itu kan termasuk rukhsah. Sementara di sini Nabi mengatakan selalulah kalian apa? Mengambil rukhsahnya Allah. Berarti sebaiknya kalau pas safar kita nggak usah puasa. Bukan begitu ya? Karena di sana ada hadis yang menghasung kita pada saat puasa, pada saat safar tetap puasa. Di sana juga ada hadis yang menghasung kita pada saat safar tidak puasa. Nah, maka harus digabungkan antara dua hadis itu. Sehingga munculnya adalah mana yang lebih mudah untuk kita. Kalau kita memang kehausan, kelaparan, sehingga nanti mungkin akan pingsan, maka nggak usah apa? Nggak usah puasa. Karena ini akan memudahkan bagi kita. Tapi kalau safarnya naik bis yang ber-AC, safarnya naik pesawat, tidak ada rasa lapar sama sekali. Atau laparnya biasalah seperti nggak safar. Dan kita lebih suka untuk berpuasa, ya maka lebih utama puasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau berpuasa pada saat safar, kemudian salah satu sahabatnya yaitu Abdullah bin Rawahah juga berpuasa pada saat safar. Sementara sahabat-sahabat yang lainnya semuanya kelaparan, sehingga mereka semua berbuka. Jadi dari rombongan musafir itu yang berpuasa hanya 2 orang, Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Nah, kenapa Nabi kok berpuasa? Padahal di sini Nabi mengatakan selalulah mengambil rukhsahnya Allah. Nah, tampaknya karena pada saat itu memang Nabi kuat, dan dari hadis itu para ulama mengambil kesimpulan kuatnya badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau apa? Mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh umatnya dalam hal kekuatan badan ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bisa mengalahkan seorang tokoh ini gulat dari orang-orang Quraisy, namanya Rukanah. Rukanah ini terkenal jago gulat yang tidak ada yang mengalahkannya. Kemudian Rukanah ini bilang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sudah berteman dengan Nabi sejak Nabi belum menjadi Nabi. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau bisa mengalahkan saya jadi orang beriman. Maka Nabi kemudian, oke, mari kita bergulat. Nabi ternyata bisa membanting dia. Maka langsung dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam ya. Menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi hadis ini jangan diambil secara zahirnya saja. Oh, berarti kita itu lebih utama tidak berpuasa. Salah ya pada saat safar. Ya silahkan mana yang lebih baik, yang lebih dimudahkan untuk antum. Demikian juga ketika turun hujan misalnya, kan kita dirukhsahkan untuk tetap berada di rumah, tidak sholat berjamaah ya. Apakah orang yang sholat berjamaah itu lebih kurang utamanya daripada orang yang sholat di rumah? Tidak begitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menghargai orang-orang yang tetap nekat berangkat ke masjid ya. Ini yang mengatakan para ulama diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, menyukai antu'ta rukhsahu, bahwasanya rukhsahnya didatangi. Jadi kalau pas hujan tadi orangnya salat di rumah, itu Allah suka. Kama sebagaimana yuhibbu, Allah itu suka antu'ta, bahwasanya didatangi azaimuhu, kewajiban-kewajibannya. Nah, datang ke masjid ini untuk laki-laki, ini kan asalnya wajib. Sehingga kalau ada orang yang nekat, saya hujan tapi saya lebih suka di masjid, ini juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama disukai. Yang datang ke masjid nekat meskipun hujan disukai oleh Allah, yang salat di rumah juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikatakan yang di rumah itu lebih disukai, enggak bisa ya, sama-sama disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 5565. Alaikum, selalulah kalian itu bi rakaatai, 2 rakaat al-fajri, fajar, yaitu salat sunnah sebelum subuh. Fa'inna, karena sesungguhnya fihima, di dalam kedua rakaat fajar itu ar-raghaib, ada sesuatu yang diinginkan. Ada sesuatu atau barang-barang yang diinginkan. Maksudnya apa? Fadilah-fadilah yang besar yang kalau manusia itu mengetahuinya pasti akan menginginkannya. Hadis ini derajatnya dhaif. Akan tapi hadis yang sahih menghasung kita memang untuk selalu sholat sunnah fajar ini. Bahkan ini adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik pada saat safar maupun pada saat mungkin. Biasanya Nabi itu sebelum duhur sholat sunnah, sebelum asar sholat sunnah, sebelum isya sholat sunnah. Tapi pas safar beliau meninggalkan sholat-sholat itu. Tapi kalau sebelum subuh, maka beliau safar atau tidak safar selalu diamalkan. Maka menunjukkan apa? Bahwasanya memang 2 rakaat sebelum subuh itu fadilahnya sangat besar sekali. Maka hadis ini ya madmunnya atau isinya adalah benar,
Hanya saja lafalnya tidak seperti ini. 5566 alaikum sallallahu kalian bi raq'atai 2 rakaat ad-duha, salat duha. Fa inna karena sesungguhnya fiha di dalam 2 rakaat salat duha ar-raghaib ada barang-barang yang diinginkan. Maksudnya fadilah yang sangat besar. Dan hadis ini derajatnya dhaif menurut Asyuti atau dhaifun jiddan menurut Asy-Syaikh Al-Albani. 5567 alaikum sallallahu kalian itu bi zaitun, minyaknya pohon zaitun. Jadi zait ini adalah minyak, az-zaitun ini adalah pohonnya, pohon zaitun. Kalau di Indonesia disebut minyak zaitun. Fakuluhu, maka makanlah minyak zaitun itu. Waddahinu bihi, dan berminyaklah dengan minyak zaitun. Fa'innahu, karena sesungguhnya minyak zaitun yang fa'u, bisa bermanfaat minal basur, dari penyakit bawasir. Hadis ini tidak disebutkan derajatnya, silahkan ditulis dhaif derajatnya. Tapi apakah memang pohon zaitun itu tidak ada fadilahnya? Ternyata ada fadilahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, i'tadimu, berlauklah kalian itu bizaiti, dengan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun bisa digunakan untuk lauk ya. Tapi itu mungkin orang Arab, kalau orang Indonesia nggak pernah lauk dengan minyak zaitun. Waddahinu bihi, dan berminyaklah dengannya, yang diminyaki rambut atau badan kita. Fa'innahu, karena sesungguhnya zaitun itu yakhruju, keluar min syajaratin mubarakah, dari sebuah pohon yang dibarakahi. Nah, ini adalah fadilahnya dari hadis yang hasan riwayat Ibnu Majah. Maka hadis yang kita baca tadi meskipun dhaif tapi ya isinya baik, ya isinya benar, bahwasanya dia bisa dimakan. Tapi apakah dia bisa bermanfaat dari penyakit bawasir? Nah, silakan tanya kepada ahlinya ya. Barangkali benar, tapi kita tidak bisa mengatakan itu sabda Nabi karena hadisnya hadis yang dhaif. 5568 alaikum, selalulah kalian itu bisayyidi, tokohnya al-khidab, celupan, yaitu sebuah pohon yang biasa digunakan untuk mewarna, untuk mencelup. Yaitu adalah al-hina, yaitu inai. Karena dia itu yutibu atau yutayyib. Nah, yutayyib yaitu mewangikan al-basyarata, kulit kita. Wa yazidu, dan dia itu mengokohkan atau menambahi kekuatan fil jima, di dalam masalah jima, yaitu hubungan suami istri. Ini hadisnya dikatakan dhaif oleh As-Suyuti dan dikatakan palsu oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun hadis tentang inai ini ada hadis yang sahih, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasum supaya kalau orang itu mengubah warna rambut yang sudah beruban, itu dihasumkan dengan inai. Inna ahsana ma ghayyartum bihi hadha syai' al-hinna wal qatam. Sesungguhnya barang yang paling baik digunakan untuk mengubah warna uban itu adalah inai dan al-qatam. Ya, ini adalah 2 pohon yang biasa digunakan untuk mengubah warna. Nah, saya kalau pohonnya saya nggak ngerti, tapi yang jelas al-hina itu biasanya diartikan inai ya. Ya mungkin dalam benak saya itu adalah pacar yang biasanya digunakan untuk pacar kuku. Itu bisa digunakan untuk mewarnai uban juga. Ada yang sudah berubah nih, terutama yang sepuh-sepuh. Nah, ini bisa mengamalkan hadis itu. Jadi, ubannya diubah warnanya. 5569 alaikum, selalulah kalian itu kalau menikah dengan siapa? Bisyawabi, dengan syabah. Syabah itu yang masih perawan-perawan, an-nisa, dari kalangan para wanita. Fa'innahunna, karena para perawan itu atyabu, lebih wangi, afwahan, mulutnya. Yang dimaksud lebih wangi mulutnya itu ngomongnya baik gitu. Bukan berarti kalau mengeluarkan abab baunya wangi, bukan ya. Ya nama-namanya manusia, abab dia berbau gak enak gitu. Kalau pas kotor ya. Wa antaku, dan dia itu lebih berkah butunan, perut-perutnya. Maksudnya lebih berkah itu lebih banyak anaknya, atau bisa diartikan lebih subur ya, lebih subur perutnya. Wa askhanu, dan lebih hangat akbaran ubulnya.
kemaluannya. Hadis ini tidak disebutkan derajatnya, silahkan ditulis sahih derajatnya. Hadis ini menghasung para pemuda kalau mau menikah, atau tidak hanya pemuda ya, siapapun yang mau menikah itu diutamakan menikah yang masih perawan. Karena salah satu tujuannya itu adalah antakul butunan, supaya orang itu menikah banyak anaknya. Maka menikah itu jangan yang dipikirkan kenikmatannya ya. Tapi menikah itu yang dipikirkan adalah keturunannya yang baik-baik, yang soleh-soleh, dan meninggalkan banyak keturunan ya. Maka Nabi menghasungkan di sini itu karena antaku butunan salah satunya, yaitu supaya lebih banyak meninggalkan keturunan. Adapun atyabu afwahan, lebih baik ucapannya, ini maksudnya adalah karena perempuan yang belum pernah mempunyai suami itu kan nanti tidak bisa membanding-bandingkan ya. Tapi kalau orang sudah pernah punya suami kan bisa membanding-bandingkan, ini suami pertama saya kayak begini, suami kedua kayak begini. Nah sehingga dari suami kedua kalau dia itu mendapatkan sesuatu yang kurang memuaskan misalnya, maka dia mungkin perkataannya lebih gak enak. Tapi kalau perempuan yang masih belum ada pengalaman sama sekali, nah insya Allah lebih mudah untuk rela terhadap apa yang ada. 5570 alaikum selalulah kalian itu bisolatil lail, melakukan salat malam, maksudnya tahajud, walau meskipun raka'atan wahidah, satu rakaat saja. Hadis ini dikatakan sahih oleh Asyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi saya harus garis bawahi bahwasanya salat malam hanya satu rakaat itu memang boleh. Jadi dari ba'da isya sampai subuh kita enggak salat kecuali satu rakaat, enggak ada masalah. Mungkin misalnya kita bangun jam 4 kurang 5, adzan subuhnya jam 4 ya. Kita hanya cukup waktu untuk salat satu rakaat, enggak ada masalah. Memang para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Salat tahajud itu minimalnya 3, ada yang mengatakan gitu. Tapi Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau sering melakukan salat tahajud hanya satu rakaat. Kemudian ketika dilaporkan kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan apa? Innahu lafaqih. Muawiyah adalah orang yang faqih. Artinya salat satu rakaat itu bukan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, siapa yang pengen salat witir 5 rakaat silakan, yang witirnya 3 rakaat silakan, yang witirnya 1 rakaat juga dipersilakan. Dan salat malam itu boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur, bebas ya, semuanya disebut tahajud. 5571 alaikum selalulah kalian itu bighusli, membasuh ad-duburi, dubur. Yang dimaksud membasuh itu adalah dengan air. Fa'innahu, karena sesungguhnya membasuh dubur itu madhabatun, bisa melenyapkan lil basur, penyakit bawasir. Hadis ini dikatakan sahih oleh Suyuti, dikatakan palsu oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Mungkin hadis ini memunculkan pertanyaan ya. Kenapa Nabi berpesan, andaikan hadis ini sahih ya, kenapa Nabi itu berpesan untuk selalu mencuci dubur? Padahal yang namanya orang berak itu kan mesti mencucinya dengan air kan. Nah ini jawabannya adalah karena orang-orang Arab itu sudah merupakan kebiasaan mereka yang mencuci duburnya dengan air itu hanya kaum perempuan dulu ya. Tapi kalau laki-laki itu sudah dipahami kalau mereka berak nggak pakai air, tapi pakai apa? Batu saja. Maka ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang ahli Quba, Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, pada surat apa? Surat At-Taubah ayat yang ke-108. Di dalam Masjid Quba itu ada laki-laki yang mereka itu suka untuk bersuci. Maka Nabi SAW datang ke Masjid Quba, tanya orang-orang Quba, kalian melakukan apa? Kok turun ayat yang memuji kalian? Maka orang-orang Quba mengatakan, kami mempunyai tetangga-tetangga Yahudi. Mereka itu kalau habis berak, maka mereka itu ceboknya pakai air, tidak pakai batu. Nah kami melihat itu adalah sesuatu yang baik, maka kami tiru mereka. Kami kalau cebok juga dengan air. Nah itulah kemudian menyebabkan turunnya ayat ini, menunjukkan bahwa mencuci dubur dengan air itu adalah lebih utama daripada dengan batu, meskipun itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang Arab kuno zaman dulu, sehingga juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5572 alaikum selalulah kalian itu biqillatil kalam, sedikit bicara. Wala, dan janganlah yastahwiyannakum, mengganggu kalian asyaitan, setan. Maksudnya mengganggu sehingga banyak bicara. Fa inna, karena sesungguhnya tashqiqa al-kalam, memperbanyak ucapan,
atau memperdahsyat ucapan itu min syaqaiqis syaitan, dari pecahan-pecahannya setan, maksudnya dari gangguannya setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Syirazi dan hadis ini derajatnya dhaif. Andaikan hadis ini sahih, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita mempersedikit ucapan, tentu saja tetap yang dimaksudkan itu adalah ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ya, yang tidak baik. Tapi kalau ucapan yang baik tidak dihasungkan untuk mempersedikit, ya. Karena kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, ini kan juga ucapan. Apakah kita diharuskan untuk mempersedikit zikir? Kan enggak. Misalnya kajian seperti ini, apakah berarti nggak usah dijelaskan saja, ya, kajiannya 5 menit saja? Nggak begitu kan? Ya. Tetap saja kajian itu ya yang diucapkan adalah yang baik-baik, maka tidak termasuk di dalam hadis ini. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya orang yang banyak bicara itu salah satu dari 2 sebab saja. Sebab yang pertama adalah orang yang ingin terkenal, sehingga dia banyak bicara supaya dia dikenal. Kemudian yang kedua, karena dia sedikit ilmunya. Kalau orang yang sudah banyak ilmunya, maka dia bisa mengatur ucapannya sedikit saja, tapi isinya padat. Tapi kalau orang yang bodoh, ucapannya panjang banget, tapi isinya hanya sedikit saja. Itu menurut para ulama, ya. Jadi memperbanyak ucapan itu bukan merupakan suatu pujian. Bahkan termasuk suatu pujian itu kalau seseorang bisa berkhutbah, khutbahnya ringkas, tapi isinya padat, memahamkan orang, keluar dari masjid sudah ada pemikiran di dalam otaknya. Tapi kalau khutbah yang panjang setengah jam, khutbah Jumat, ketika keluar mereka semuanya nggak paham, pahamnya cuma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bukan ucapan yang baik. Sehingga khutbah setengah jam itu, khutbah Jumat itu sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya orang itu kalau khutbahnya panjang, yang teringat adalah yang kalimat terakhirnya saja, yang awal-awalnya sudah habis semuanya. 5573, alaikum salamullah kalian itu biqiyamil lail, melakukan qiyamul lail, fa innahu, karena sesungguhnya qiyamul lail adalah da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Wa qurbatun, dan merupakan pendekatan diri ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa manhatun, dan melarang anil ismi, dari dosa, mencegah dari dosa. Wa takfirun, dan menghapus lisayyiat, untuk dosa-dosa atau keburukan-keburukan. Wa matradatun, dan mengusir liddai, untuk penyakit, anil jasadi, dari tubuh kita. Hadis ini derajatnya sahih kecuali kalimat terakhir, yaitu kalimat wa matradatun liddai anil jasad. Ini oleh Asy-Syaikh Al-Albani dikatakan derajatnya dhaif. Kok bisa seperti itu? Ya. Karena kalimat-kalimat sebelumnya ini banyak sekali jalur-jalur yang menguatkannya, sanad-sanad yang menguatkannya. Sementara untuk kalimat yang terakhir, wa matradatun liddai anil jasad, ini tidak ada sanad lain atau jalur lain yang menguatkannya, sehingga tidak bisa menjadi terangkat derajatnya menjadi hadis yang sahih. Tapi sekali lagi saya ingin mengulangi lagi dan mengulangi terus bahwasanya hadis yang dhaif tidak selalu isinya salah. Bisa jadi isinya benar, sehingga bisa jadi seseorang yang mempunyai penyakit, dia sholat malam kemudian akhirnya sembuh. Saya pernah berkunjung ke pesantren Hidayatullah di Yogyakarta. Nah, saya ketemu salah satu orang tua di antara mereka, dan dia menceritakan dulu kiai saya, kalau santri-santri itu pada sakit, maka obatnya satu, yaitu memperbanyak sholat tahajud. Dan dia mengatakan sudah kita praktekkan dulu itu, dan memang benar. Yang sakit-sakit itu kalau sholat tahajud malah jadi cepat sembuh gitu. Tapi kalau biasanya kita kan karena sakit sehingga sholatnya juga libur gitu Pak ya. Nah, itu tampaknya mungkin perlu diperbaiki ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu pengalaman dari teman-teman kita yang ada di Hidayatullah. Dan kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh, dan itu ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh. Di dalam surat, ternyata banyak sekali ya, surat mana ini? Nah, ini surat Ali Imran ayat yang ke-114. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ini salat malam.
Kemudian ayat 114 diakhiri dengan wa ulaika minus solihin. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan itu termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini berarti salat malam termasuk kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Ya. Maka sabda Nabi ini mengacu kepada ayat Al-Quran tadi, surat Al-An'am ayat yang ke-114. Surat Ali Imran. Kemudian qurbatun ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya ingin garis bawahi ada sebuah riwayat yang sangat terkenal di kalangan ikhwan-ikhwan kita di Jama'atut Tabligh yang mereka mengatakan bahwasannya salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang-orang beriman. Kalau Nabi kan Isra Mi'raj itu kan betul-betul naik kepada Allah, ketemu dengan Allah, meskipun tidak melihat Allah, tapi sudah naik ke langit. Nah, orang beriman kita ini juga bisa naik ke langit, tapi tidak dengan badan kita, ya, tapi dengan roh kita atau dengan perasaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya adalah dengan menggunakan atau melakukan salat ini. Nah, kalimat ini as-salatu mi'rajul mu'minin ini ternyata bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis sama sekali. Dicari di dalam kitab hadis manapun juga di atas muka bumi enggak ada. Tapi ada beberapa orang yang salah paham sehingga dia mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah. Jadi ternyata kasusnya itu ada seorang ulama dari kalangan Jama'atut Tabligh yang beliau itu ketika menjelaskan fadilah-fadilah salat, beliau itu menjelaskan as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, kemudian muridnya itu salah dengar, ya. Dikira itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkenal hadis ini di antara mereka dianggap sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kiai Uzairon yang beliau itu juga masuk di dalam Jama'atut Tabligh, maksudnya berdakwah di sana. Nah, beliau kan juga meneliti hadis ini. Nah, ternyata beliau setelah meneliti lama, beliau menyimpulkan ini bukan hadis. Dalam kitab manapun juga nggak ada. Ya. Dan saya pernah mencoba mencari hadis ini dengan Maktabah Syamilah. Semua kitab diklik nggak ada. Kemudian mencari lagi di dalam kamus yang lain yang namanya Jawami'ul Kalim ini. Ini seperti Maktabah Syamilah, tapi khusus untuk hadis. Ternyata kalimat seperti ini memang juga nggak ada. Ya. As-salatu mi'rajul mu'min atau mi'rajul mu'minin atau mi'rajul muslim atau mi'rajul muslimin, semuanya nggak ada. Maka ini memang bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi kita hadis ini saja, bahwasanya salat malam itu adalah qurbatun ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang pengen dekat kepada Allah, caranya sebenarnya gampang, ya. Salat malamnya ditambah. Kalau kita biasanya salat malam jam 3:30, ya ditambah jam 3. Kalau sudah terbiasa jam 3, ya ditambah lagi 2:30. Sudah terbiasa 2:30, tambah lagi jam 2 dan seterusnya. Ini PR dari majelis malam hari ini. Kita masing-masing ya memperdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat malam kita. Kalau sulit untuk bangun, maka caranya gampang juga. Jadi salat malam itu kan tidak harus setelah tidur, Pak. Kalau kita memang nggak bisa bangun, ya sudahlah, salat malamnya itu sebelum tidur. Termasuk saya ini punya penyakit agak sulit bangun malam ya, setelah menikah. Maka salat malam saya ubah sekarang, ba'da maghrib sampai isya. Karena sebagian para ulama berpendapat ba'da maghrib sampai isya ini adalah waktu salat malam juga. Meskipun ada yang berpendapat bukan, salat malam itu ba'da isya sampai subuh. Nah, kemudian ba'da isya juga digunakan untuk salat malam. Itu sebagai pengganti bagi yang kesulitan untuk bangun malam. Ya. Jangan sampai kesulitan terus nyerah. Ya. Sudahlah, saya bangunnya jam 3:30, ya saya tak jam 3:30 saja salat malamnya. Menurut saya kurang. Ya. Karena 3:30 sampai jam 4 itu kan ya kurang puas ya. Nah, salat hanya setengah jam saja ya. Tampaknya kok tidak ada rasanya gitu ya. Karena biasanya sudah rame-rame itu jam sekian itu. Tab 5574. Alaikum, selalulah kalian itu biribasis suf, memakai baju suf. Suf itu wool. Tajidu, kalian itu akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian. Hadis ini derajatnya sahih menurut Suyuti, tapi dikatakan palsu oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini tampaknya dalilnya orang-orang sufi ya. Orang sufi itu disebut sufi kenapa? Karena mereka itu suka memakai baju yang dari suf ya, sehingga disebut as-sufi. Ya, meskipun banyak artinya sufi itu, tapi salah satu artinya adalah seperti itu. Maka tidak ada hadis yang sahih tentang memakai baju sufi. Yang ada adalah memakai baju putih.
5575 alaikum selalulah kalian itu memakan lahmid dhahri. Laham daging, al-dhahri punggung. Fa inna karena sesungguhnya daging punggung itu min atyabihi termasuk yang paling enaknya atau paling lezatnya. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu memilih makanan yang enak itu boleh. Di sini ada makanan yang enak, ini ada yang makanan kurang enak, ini makanan yang paling tidak enak. Dia milih yang paling enak, gak ada masalah ya. Tidak dianggap sebagai orang yang tidak zuhud, enggak. Karena zuhud itu kan kecenderungan hati kepada dunia sehingga mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mengambil dunia melebihi batas keperluannya. Keperluannya 1 piring tapi dia ngambil 2 piring. Itu berarti tidak zuhud ya. Tapi kalau dia perlunya 1 piring, ngambil 1 piring yang paling lezat kan nggak ada masalah. Tidak menghilangkan kezuhudan seseorang. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan kepada para sahabatnya daging yang paling lezat dan beliau itu tahu mana daging yang paling lezat. Cuman para ulama mengatakan yang paling lezat itu adalah daging yang bukan di punggungnya, tapi di sampilnya. Itu daging sampil lebih lezat daripada daging punggung. Wallahu alam, ini yang ngomong ulama ya. Kalau saya sendiri nggak pernah membeda-bedakan mana daging yang enak, mana yang tidak enak. Karena biasanya pokoknya tahu matangnya saja ya dimakan. Nah, silahkan dibandingkan sendiri antara daging punggung dengan daging yang sampil itu lebih enak yang mananya. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu tubuh hewan ini, kambing dan lain-lainnya, itu yang paling beliau sukai memang adalah daging sampil. Sehingga ketika orang Yahudi mengetahui Nabi itu suka daging sampil, akhirnya beliau itu diberi hadiah daging sampil dan sudah diberi racun di dalamnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan dan para sahabat-sahabatnya juga makan, karena para sahabat ini tidak mempunyai mukjizat ya, akhirnya beberapa dari mereka ada yang mati. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diracuni menter. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya kambing ini mengucapkan kepada saya bahwa di dalamnya ada racunnya. Tapi sudah terlanjur dimakan. Ya. Sehingga sahabat-sahabat yang sudah terlanjur makan suruh berhenti semuanya. Tapi ada yang mati. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mati. Nah, kemudian diambil atau dipanggil orang Yahudi tadi. Apakah kamu meracuni saya? Iya. Kenapa meracuni saya? Karena kalau kamu itu adalah Nabi betul, nggak mungkin mati. Tapi kalau engkau bukan Nabi, ya kamu mati dan kita sudah istirahat dari kebohongan kamu. Kamu menganggap dirimu Nabi padahal bukan Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang itu. Udah pulang saja. Para sahabat padahal ingin membunuhnya. Ya. Ini meracuni sahabat Nabi sampai ada yang mati kan mestinya dibunuh. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini saja, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena saya sudah ada janjian sama seseorang ya dan ini sudah jamnya janjian. Subhanallah wa rabbana hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kecuali kalau ada yang ditanyakan enggak ada masalah. Nggih.